Halo, selamat pagi Kak Jarwo dan teman-teman di Indonesia. Apa kabar? Pagi ini di Belanda suasananya cerah banget. Suhunya itu 21 derajat. Aku hari ini lagi mau beli roti. Jadi rotinya itu roti terenak di Amsterdam. Jadi aku kudu ngantri dulu. Aku sekarang punya anak angkat juga. Wow, Karena ada berapa anak angkatnya? Satu. Di mana? Di Labuan Bajo itu? Ya, aslinya itu dari Ruteng, tapi anak ini kerjanya di Labuan Bajo, di mana kami bertemu di Labuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah guys, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk kembali mewawancarai salah satu anak adopsi dari Indonesia yang diadopsi oleh keluarga Belanda. Tapi memang proses adopsinya itu unik banget. Nah, pasti kalian semuanya yang sudah sering nonton di channelnya Kak Reza in Holland pasti udah nggak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Dan kita akan mendengarkan kisah Mbak Ayu, bagaimana sih perasaan Mbak Ayu pada saat pertama kali datang ke Belanda. Dan bagaimana ya aktivitas Mbak Ayu saat ini di Belanda ya? Yuk kita simak video selengkapnya untuk Anda. Terus aku pagi ini lagi mengantar suami mau beli alat-alat bangunan di toko di belakang saya itu namanya Khama. Jadi toko ini menjual seperti ya ada cat tembok, terus pokoknya alat-alat bangunan lah, kayu-kayu dan lain sebagainya. Saya nggak mau ikut ke dalam karena ramai sekali, jadi buat kesempatan ini saya bikin video yang mau dikirim ke Kak Jarwo. Jadi buat teman-teman semuanya di Indonesia, salam sehat dan semangat. Bagaimana perasaan Mbak ketika tiba pertama kali di Belanda? Wow, atau kaget? Kayak bermimpi, cuman karena sebelum saya ke Belanda, sebelum ke Eropa, ke Belanda lah gitu kan, karena tadi di Indonesia sudah berkecimpung dengan dunia pariwisata, otomatis sudah kenal dong dengan, udah mempelajari sedikit budaya mereka kan, ketemu tiap hari ketemu para orang-orang asing ini kan, yang dari Jerman lah, Belanda dan lain sebagainya. Otomatis oh bahasanya begini, terus kan suka-suka dikirimin postcard, misalnya orang itu kan minta alamat saya, misalnya mereka udah pulang ke Jerman, kirimin ini loh, from Berlin, oh Berlin itu seperti ini from Holland, ada postcardnya, dia udah ngebayangin, oh Holland itu seperti ini, ada gambar postcardnya itu loh Kak, terus oh bunga-bunga, sepeda, keju dan lain sebagainya. Terus jadi di otak saya itu udah ada, oh kurang lebih seperti itu, sampai oh wow ini benar-benar ini begitu. Jadi ya merasa bersyukur. Oke, berarti pertama kali Mbak Ayu tinggal itu dengan orang tua angkat yang Mama Paul atau siapa? Agak mondar-mandir. Oh, mondar-mandir, oke. Terus karena udah di program kita harus sekolah kan, jadi semua pendatang yang kesini kan harus sekolah juga. Jadi diharuskan, lebih ke orang Belanda bilang inburgering kursus, jadi pendatang baru yang baru datang ke ini ke Belanda diwajibkan untuk mengikuti sekolah bahasa Belanda. Diharuskan. Jadi ya. Ini bukunya aja masih ada loh. Bukunya yang tadi aku bilang dari papa mamaku itu masih ada loh, ada tulisannya nih. Sampai aku tulis loh. Wow. Tulisannya. Yes, nanti difotoin tolong ya Mbak. Ntar aku fotoin. Ada tulisannya, this book is a present from my Dutch parent Bergendal in 1993, Mama Paul and Daddy Dreshoffste. Ada tulisannya aja, Mama meninggal tahun 2000, Papa tahun 2002. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi ya. Ya, siap. Oke, sip. Ya. Oke, nah Mbak Ayu, oke, sudah? Ya. Oke, sip. Ya. Mbak Ayu, bagaimana cara Mbak Ayu beradaptasi dengan lingkungan, dengan budaya, dengan makanan yang ada di Belanda? Karena kan pasti beda banget dong dengan Indonesia gitu. Oke, dengan lingkungan pastinya ya, itu juga tergantung bagaimana kita. Tapi mungkin buat semuanya pasti sama, agak-agak culture shock ya, shock budaya. Karena kan mungkin di Indonesia itu keluar, ketemu sama tukang bakso, ngobrol, begini ya. Itu hal yang sosialisasinya gampang karena udara yang selalu hangat.
Nah, kalau di Eropa kan tergantung cuacanya gimana. Kalau lagi musim dingin, otomatis semua ada di dalam ruangan. Jadi ketemu orang juga paling di kantor atau di kerjaan atau di sekolah. Terus saya tidak bilang tidak ada yang salah di sini, cuma karena semua budaya kan beda-beda. Orang Barat lebih ke saya adalah saya, Anda adalah Anda. Jadi nggak terlalu mau ikut campur. Mau Anda ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, yaitu mind your own business gitu ya, urusan masing-masing lah istilahnya. What is your business? Ya, it's like kamu ngeliatin saya problem, saya nggak mengganggu Anda kan, gitu loh. Jadi just do your own way, Anda ke kiri, saya ke kanan, urusan masing-masing. Yang penting kita baik-baik saja, gitu. Makanan kebetulan ini cuma aku ngomong buat saya sendiri, aku memang orang yang nggak terlalu ribet tentang makanan, dalam artian memang gampang beradaptasi juga, dan balik-balik karena dari Indonesia sudah kebiasaan kerja dengan bule istilahnya, di perbulean gitu, jadi udah biasa, oh bule itu makannya kurang lebih seperti ini. Misalnya orang Itali pasti pasta, pizza, lasagna gitu-gitu ya, terus seperti Rasanya itulah. enak Jadi sih. enak banget memang. Jadi itu tergantung ya, tapi semua tergantung pribadi masing-masing. Kalau aku sih bersyukur banget tidak mempunyai terlalu problem yang besar dalam beradaptasi dengan makanan. Jadi aku bersyukur banget. Itu aja. Jadi Nggak terlalu lancar problem. ya Mbak ya? Ya. Oke. Nah terus waktu itu ya Mbak, waktu Mbak pertama kali diadopsi di Belanda itu, tinggal di Belanda di tahun 90-an, nggak ada handphone. Bagaimana cara Mbak Ayu berkomunikasi dengan keluarga Mbak Ayu yang di Indonesia, dengan oma opanya, dengan mungkin bulenya, pak leknya gitu? Baik, itu juga tadi itu dengan telepon rumah, ya kan, telepon rumah jadi kring kring kring, halo halo, jadi seperti itu saja. Memang zamannya seperti itu kan, jadi ya adanya seperti itu, kita ya mengikuti zaman waktu itu, udah gitu. Jadi by phone, terus kalau ini surat-suratan, jadi surat-suratan, jadi seperti itu. Jadi nggak ada kirim foto juga, nanti kirim foto 1 minggu baru sampai gitu-gitu. Tapi memang zamannya seperti itu kan. Iya, terus kalau saya masih ingat, kalau saya kirim uang ke oma saya itu pakai pos wesel. Jadi saya ke kantor pos di Belanda, kirim pos, nanti oma saya ngambil di Jogjanya juga di kantor pos. Jadi oma dapat wesel dari Belanda gitu. Jadi begitu. Zaman dulu ini. Lumayan nih dari Belanda ya. Jadi apa sih tanya Gulden ya? oma saya itu terkenal kalau di kantor pos. Oh, dari cucunya yang di Belanda ya, begitu. Jadi beliau bangga sekali banget. Soalnya cucu satu-satunya yang di Belanda ya cuman si oma aja kan. Atau di luar Iya, itu aja gitu. Itu zaman dulu seperti itu, tapi memang zaman dulu seperti itu kan, normal kan? Yes, betul. Very common pada waktu itu. Itu Kak. Iya. Nah, terus bagaimana Mbak dengan kan ibu angkat atau ayah angkat adopsinya itu mereka juga punya anak ya Mbak ya. Bagaimana relasi Mbak Ayu dengan anak-anak mereka? Oh, sangat baik, sangat baik. Aku masih ingat pas aku datang ke rumah mama papaku yang di Bergendal tadi. Aku udah cerita dulu di tempatnya Kak Risa, tapi bagi mungkin yang ini aku ini lagi sedikit. Jadi suatu saat aku masuk ke rumah beliau, rumah mereka, biasakan kalau di rumah itu ada foto keluarga gitu kan, jadi paling atas itu papa mama, terus ada kakakku 3, ada kakak cewek, terus ada kakak cowok yang paling kecil. Nah di bawah lagi itu ada foto aku pakai seragam kuliah, imut banget gitu. Terus aku bilang, wah papa, aku bilang, Dedi, ini kan foto aku. Lah kan udah dibilangin kamu siapa buat kita ini. Jadi kamu termasuk di sinilah. Sejauh itu mereka menempatkan diri aku, jadi aku tuh sampai ya Allah, bersyukur banget gitu, cuman begini aja, begini terus udah itu. Terus dengan berjalannya waktu sampai papaku ada semua di blognya Kak Risa, papaku juga bilang ini semua yang, karena tadi kan kakak nanya bagaimana komunikasi surat-suratan, jadi saya waktu kan masih pelajar ya, mahasiswi, duitnya pas-pasan, tapi saya bersyukur
kuliah sambil kerja, jadi juga kerja dapat gaji, terus dapat uang tip. Kadang-kadang kalau lagi free, aku nggak kuliah, nggak kerja, aku freelance sebagai penerjemah, jadi sebagai guide ya. Jadi aku ngantar tamu-tamu ke candi, ke Prambanan dan lain sebagainya. Nanti otomatis aku dapat fee. Aku bersyukur banget mempunyai bukan kelebihan sih, maksudnya semua bahasa. Enggak semuanya orang bisa mendalami bahasa itu, dan aku cuma bersyukur bersyukur banget gitu. Jadi saya kalau mengirim ke mereka itu paket, jadi aku tahu orang tua papa mama aku tuh suka batik misalnya, jadi aku sarung bantal batik aku kirim dari Jogja ya semampunya itu kan. Atau waktu itu masih pakai kaset ya, degung-degung Sunda, gamelan Jawa, aku kirim pakai paket ke mereka. Mereka simple semua, ini kiriman kamu, disimpan semua. Sampai amplop-amplopnya itu ada tanggal sekian kamu ngirim, simpen rapi semua. Jadi mereka sangat menghargai gitu. Jadi itu yang kutanam di aku, dan aku belajar juga untuk menghargai siapapun, apa pemberian dari siapapun, sekecil apapun, kita jangan melihat harganya, tapi niatnya aja itu udah baik. Itu aku belajar banyak banget. Wow, keren. Iya. Nah, iya. terus itu Mbak, itu yang untuk dengan keluarga Papa Paul dan Mama Mama Trace. Trace. Ya. Ya, jadi kayak banyak kenangan juga di sana gitu, dan juga Banyak banyak sekali. kenangan dengan Papa Banyak Edi dan sekali. juga Mama Heli ya. Mama Nah, Heli ya. kenangan-kenangan seperti apa sih Mbak yang mungkin pernah Mbak rasakan kayak sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang terus, kayak masih susah banget untuk dilupakan? Yang mana nih, buat yang mana dulu? Buat Yang yang pertama dulu kali ya? Yang pertama itu kenangannya itu banyak sekali. Kalau aku cuman bilang, aku selalu ungkapkan ke mereka, ke mama papa selalu bilang, kita itu bukan nggak ada hubungan darah, tapi aku tuh bisa melihat cinta mereka, mama sama papa aku itu luar biasa. Aku tuh bisa merasakan luar biasa hebatnya. Dan itu sudah terbukti, dan saya lagi-lagi saya tidak bilang karena uang, karena materi, bukan. Tapi dari cara mereka memperlakukan saya itu, mengajari saya, itu pokoknya cintanya luar biasa. Dan saya ambil itu untuk mungkin akan saya kasihkan juga ke orang lain untuk mendidiknya, bukan mendidik, memberitahu jalan itu jalan yang sangat indah. Itu indah banget. Untuk dikenal indah banget, indah sekali. Ya. Oke. Nah, Mbak Ayu kan diadopsi oleh orang Belanda, dan notabene-nya semua bahasa, budaya, dan semuanya itu udah kayak orang Belanda dong, Mbak, gitu kan ya? Ya. Dan apakah Mbak Ayu pernah kayak merasa mereka udah ngadopsi saya nih, saya bakal ngadopsi anak juga deh gitu, atau seperti apa? Betul. Nah itu waktu itu tidak ada pikiran, tapi memang Tuhan itu punya rencana sangat indah yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya, ya kan? Oke. Nah kalau kakak tadi nanya tentang hal itu terjadi buat aku. Jadi tahun 2019 kebetulan saya itu setiap tahun pulang ke Indonesia, setiap tahun, dan selalu ya untuk family dulu, tapi selalu traveling dari satu kota ke kota lain, dari pulau satu ke pulau lain. Dari kemarin sudah pengen banget ke Indonesia bagian timur, tapi tidak terlaksana, belum. Akhirnya 2019 kalau nggak salah, pergilah kami ke Flores, ke NTT. Bulan? Bulan, forget, Maret, something like that. Bulan Maret kalau nggak salah, Maret 2019. Ada sih agendanya, saya lupa. Pertama kali ya ke sana ya? Pertama kali, jadi nggak tahu seperti apa. Itu pokoknya cuma lihat aja, cuma tidak punya kenalan, pokoknya nol. Ke Labuan Bajo, Maumere, Ende, Larantuka, atau kemana? Itu karena waktu itu spekulasi aja, jadi kami cuma 4 hari di sana, di Labuan Bajo. Jadi benar-benar nggak tahu mau ngapain, ada apa di sana, benar-benar blank. Jadi kami berkomunikasi dengan hotel kayak apa yang bisa dilihat dan lain sebagainya. Salah satu pegawai di hotel itu yang,
Mama, mereka manggilnya kan Mama ya, atau karena mungkin aku kelihatan ibu-ibu ya. Mama begini, begini, di sini ada ini yang bisa dilihat, ini kalau turnya begini. Karena mungkin di sana, karena kami belum pernah jadi nggak tahu, jadi di sana nggak ada taksi, ya kan bener ya di NTT Nggak ada. belum ada, maksudnya belum ada taksi dan lain sebagainya di Ojek transportasi. lah adanya. Ya betul. Terus jadi anak ini yang bekerja di situ tuh yang bisa kok Mama, nanti kami carikan mobil begini. Kami pergilah dengan anak ini dengan supirnya. Nah, singkat cerita, dari saat pertama saya melihat anak ini, itu klik banget seperti saat orang tua saya Belanda itu melihat saya mungkin. Terus itu 27 tahun kemudian kalau nggak salah. Terjadinya seperti, jadilah aku setelah cuma 4 hari ketemu anak ini di Flores, aku terngiang-ngiang terus aku sempat ngomong sama suamiku, kok begini. Terus aku flashback gitu ya, Kak. Itu mengalir saja, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang bilang apapun. Jadi aku sekarang punya anak angkat juga. Wow, Bukan ada berapa anak angkatnya? 1. Di mana? Di Labuan Bajo itu? Ya, aslinya itu dari Ruteng, tapi anak ini kerjanya di Labuan Bajo, di mana kami bertemu di Labuan Bajo. Oh, orang Ruteng. Orang Ruteng Orang face-nya Ruteng. face-nya agak beda ya dengan orang NT, Mere lah. Iya, agak tetanggaan dengan Veteran itu nih rumahnya kalau nggak salah. Di ini apa di Cancar? Ya, yang sawah jaring laba-laba. Dia kurang lebih daerah situ. Nah, itu kan I know. itu pertama kali kami ke sana, terus akhirnya tahun berikutnya itu sebelum Covid, aku ke sana lagi sendiri dan aku udah benar-benar, jadi waktu itu sempat sebelum lockdown-nya sempat mengeksplor NTT 1 minggu, jadi bisa ke rumah dia, ketemu keluarganya, terus menjadi bisa jalan-jalan sampai mau Merit, sampai Ende, sampai ke Kalimutu, Bajawa, mana lagi tuh kampung, apa itu, banyak banget tempat-tempat indah di sana. Itu ceritanya. Dia masih kuliah juga Mbak atau apa? Dia lulus dari sekolah pariwisata juga di Ruteng, terus langsung kerja. Dia kerjanya di Labuan Bajo. Jadi kerja di hotel. Jadi kalau saya melihat anak ini seperti saya melihat aku dulu gitu. Jadi kayak bedanya cuma perempuan sama laki-laki itu aja. Iya. Kayak aku melihat ngaca dikit, oh begini. Jadi anak ini juga sempat nanya, kenapa Mama milih saya? Nah, pertanyaan itu juga dulu yang saya tanyakan ke orang tua saya, ke orang tua angkat saya, kenapa saya dipilih sama mereka. Sama pertanyaannya. OMG. Gitu. Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak, semua bisa terjadi. Miracle happen. Iya. Oke, jadi menarik banget ya Mbak ternyata ya kisahnya ya. Aku masih penasaran juga sebenarnya. Kok bisa pertanyaannya sama gitu kan ya? Kayak gitu. Makanya betul, ceritanya sama. Nggak ada official apaan, ini cuma perasaan. Gitu. Oke. Iya. Gitu. Terus si anak angkat ini udah pernah ke Belanda? Nah, ini karena ceritanya sama yang tadi, karena umurnya juga udah 20. Aku kenal dia tuh umurnya 19, kalau nggak salah 19. Terus kalau untuk peraturan ke Belanda itu kan memang harus di bawah 18 tahun. Bisa diurus surat-suratnya. Maksudnya untuk tinggal di sini. Di atas itu kan udah nggak mungkin. Memang ada peraturan dari mungkin jadi kayak berkunjung hanya kunjungan biasa. Ya kalau berkunjung nggak masalah, semua orang boleh dong. Semua sebagai turis itu semua orang boleh. Cuman kan waktu itu kan kendalanya adalah COVID kan. COVID jadi nggak semua orang nggak boleh traveling ini itu. Nah, saya dengan Mbak Ayu seru banget kan. Nah, memang proses adopsi Mbak Ayu ini mungkin agak sedikit berbeda dengan anak-anak adopsi lainnya yang ada di Belanda gitu kan ya. Tapi namanya adopsi ya tetap aja lah ya. Tapi Mbak Ayu udah sering lumayan balik ke Indonesia kok gitu ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jaro Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.